Jangan anggap saya cowboy. Kalimat ini keluar langsung dari mulut Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden. Kenapa sih Menku sampai ngomong begini? Usut punya usut, ini adalah balasan pedas untuk kritik dari pengamat politik kondang, Hasan Nasbi. Hasan Nasbi menganggap gaya komunikasi Menku terlalu blak-blakan, sering nyentil pejabat lain di depan umum, dan khawatir ini bisa bikin goyah soliditas kabinet. Tapi, Pak Purbaya punya pembelaan yang gak kalah kuat. Dia bilang, "Aits, jangan salah, ini bukan gaya koboi atau asal ceplos. Semua yang saya lakukan, termasuk cara bicara saya yang tegas dan lugas, itu atas perintah dan restu Presiden. Jadi, menurut beliau, ini bukan soal pribadi, tapi soal menjalankan mandat." Beliau menegaskan posisinya sebagai perpanjangan tangan Presiden. Siapa sebenarnya yang bertindak seenaknya? Purbaya mengklaim kalau gaya ceplas-ceplosnya itu justru strategi jitu. Tujuannya, mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan katanya, strategi ini berhasil, dibuktikan dengan naiknya hasil survei kepuasan publik. Meski kelihatan kontroversial, tujuannya mulia, memulihkan citra pemerintah di mata rakyat. Menurut Menku, langkah-langkah tegas ini perlu dilakukan untuk memastikan semua program pemerintah berjalan lancar dan serapan anggaran tepat waktu. Istilahnya, ini adalah sak terapi untuk birokrasi, biar nggak ada yang lelet atau main-main dengan uang rakyat. Jadi, sentilan-sentilan itu bukan buat cari gara-gara, tapi buat memastikan semua mesin pemerintahan bekerja dengan optimal sesuai arahan Presiden. Ini menarik banget, kan? Di satu sisi, ada kekhawatiran soal etika komunikasi dan soliditas tim. Di sisi lain, ada argumen soal efektivitas, transparansi, dan loyalitas pada pimpinan tertinggi. Hasan Nasbi melihatnya dari kacamata harmoni kabinet, sementara Purbaya melihatnya dari kacamata eksekusi dan hasil nyata di lapangan. Kritik Hasan Nasbi ada benarnya. Komunikasi antar pejabat yang terlalu terbuka bisa menimbulkan persepsi publik bahwa kabinet sedang tidak kompak. Ini bisa jadi celah bagi lawan politik untuk menyerang. Kesan saling serang di internal bisa menurunkan wibawa pemerintah secara keseluruhan. Nggak peduli apapun niat baik di baliknya. Menjaga citra solid itu penting. Tapi, pembelaan Purbaya juga sangat logis. Dalam birokrasi yang terkadang lamban, gebrakan memang diperlukan. Dengan membawa-bawa nama Presiden, dia seolah ingin bilang, ini bukan kemauan saya pribadi, ini perintah dari atas. Ada yang berani menghalangi. Ini adalah cara dia menunjukkan power dan memastikan tidak ada yang berani melawan kebijakan yang sudah digariskan. Siapa yang benar? Mungkin dua-duanya punya poin yang valid. Ini bukan soal hitam dan putih. Ini adalah duel antara dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola pemerintahan. Pendekatan yang mengutamakan harmoni versus pendekatan yang mengutamakan hasil dan gebrakan. Anda tim yang mana? Tim Hasan Nasbi yang pro harmoni? Atau tim Purbaya yang pro gebrakan? Coba deh, tulis opini kalian di kolom komentar. Dunia politik memang selalu penuh dengan drama dan strategi seperti ini. Setiap langkah punya alasan dan tujuan tersembunyi. Itulah yang membuatnya selalu seru untuk kita ikuti dan analisis bersama. Jangan sampai ketinggalan update-update menarik lainnya seputar politik dan isu hangat di negara kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kita bisa terus bongkar isu-isu menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.